Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ru'yatul Aini, NIM E 2019-3081. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal kewirausahaan. Nah, yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Menurut Soeharto Prawirokusumo, wirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang independen dan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen yang dimaksud antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, wirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, wirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan antara usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Yang pertama, yaitu mempunyai kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, adanya renungan dan koreksi, yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, kemauan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu yang mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi yang melahirkan inovasi, kreativitas, daya cipta, dan setelah terbiasa berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Yang kelima, kemauan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh, kemauan mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah diri pengalaman baik yang baik maupun yang menyakitkan. Tiga, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Yaitu karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Yang keempat, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausaha yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama, yaitu penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif. Indikatornya penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil berbeda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan dan oleh karena itu menyukai tantangan. Selanjutnya, yang nomor 5. Jelaskan apa fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama, yaitu ada fungsi makro. Wirausaha berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, fungsi mikro. Fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam,
cara untuk baru berbeda, menciptakan nilai-nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama itu mau bekerja keras. Seorang wirausahawan yang baru mengerjakan usaha pasti pernah mengalami jatuh bangun, kegagalan, dan kebangkitan. Tetapi dengan semangat dan kerja keras, seorang wirausahawan akan membangkitkan dan bangun usaha kembali. Yang kedua, mau bekerja sama dengan orang lain. Manusia sering disebut sebagai zon politikan. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya bantuan orang lain, maka tujuannya yang dicita-citakan akan mudah terpancar sendirinya. Yang ketiga, yakin dan percaya diri. Kepercayaan diri akan memancarkan sifat optimisme yang akan membuat rekan atau investor mempercayai apa yang kita kerjakan. Yang keempat, bijak dalam membuat keputusan. Seorang wirausahawan harus cerdas dan bijak dalam membentuk keputusan. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan, maka membuat pertimbangan yang matang dengan menggunakan berbagai data dan informasi. Yang kelima, memiliki ambisi untuk maju. Ambisi di sini lebih tepatnya motivasi yang kuat yang ada dalam diri seseorang untuk maju. Karena dalam kehidupan banyak sekali cobaan. Orang berani, gigih menghadapi cobaan, tantangan, dan halangan biasanya akan berhasil dalam kehidupannya. Nomor 7. Mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena kreativitasnya dalam inovasi berpotensi bagi bisnis yang akan dikembangkan. Peluang usaha dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi, sehingga menciptakan ide produk baru dan unik yang dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan daya jualnya. Soal yang ke-8, coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, dan modal keterampilan, modal kompetensi. Yaitu yang pertama, modal insani. Sangat penting dalam dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua, modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus melengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yaitu yang ketiga, modal keterampilan. Seorang wirausahawan harus mempunyai sikap keterampilan, seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dan memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Yang keempat, modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, maupun berpikir kritis dalam usaha yang dilakukannya. Baik, yang nomor 9, persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Baik, untuk pertanyaan yang ke-10, keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausaha yang sukses dan berhasil? Keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah yang pertama dan yang paling utama, yaitu yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak, wirausahawan butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri sendiri. Dengan bekal dasar inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah, sekalipun itu sulit.
Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Baik, hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.